Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Saudara sekalian, kita bertemu dalam kuliah kita yang perdana di saat masih musim COVID. Kita harus tetap semangat. Selama satu semester ini kita akan bertemu dalam mata kuliah statistik dasar. Ya, untuk kuliah dengan saya wajib hukumnya dan harus kalian mempunyai diktat statistik dasar, ya. Yang sudah saya kirim itu kemudian di print mulai cover depan sampai halaman terakhir, kemudian dijilid. Jadi setiap kuliah dengan saya menyimak diktatnya dan menyimak juga tayangan yang ada di layar ini, ya. Jadi harus mempunyai diktat. Nanti diktatnya dan kamu wajahnya mahasiswanya difoto kemudian dikirimkan saya. Saudara sekalian, kenapa kok saya mewajibkan kalian punya diktat? Karena mata kuliah kita ini mata kuliah hitung-hitungan, ya. Jadi tidak seperti pengajian ceramah gitu, enggak. Jadi tidak ada diskusi, langsung memperhatikan apa yang saya sampaikan, ya, disimak betul-betul. Setelah itu di setiap akhir daripada kuliah daring kita ini, ya, itu kita adakan tugas, ya, evaluasi. Ada soal yang harus dikerjakan juga di saat kuliah juga. Jadi sampai jamnya berakhir itu kalian mengerjakan, ditulis dengan tangan, ya, ditulis dengan tangan pakai kertas. Kemudian jawabannya dikirim ke saya malam itu juga sebelum jamnya berakhir. Jadi kalian harus punya diktat, ya. Ini sudah saya perintahkan. Jadi nanti kalau sampai nilainya tidak keluar gara-gara tidak punya diktat, ya, yang penting saya sudah menyampaikan. Ya, kita awali dengan suratul Fatihah. Semoga satu semester ini kita kuliah berjalan dengan lancar, ya, manfaat barokah. Al-Fatihah. Saudara sekalian, langsung aja kita mulai kuliah statistik dasar ini. Bahwasanya statistik dasar, namanya dasar ini nanti akan menjadi dasar di dalam semester depan, ya, yang kita lanjutkan dengan statistik pendidikan. Jadi ini kata dasar-dasarnya saja, ya. Statistik itu dari bahasa state, ya, stat ini, ya, state. State itu kalau kamu masih ingat, ya, apa itu, Amerika itu kan USA, United States of America, itu negara, ya. Jadi state itu adalah negara. Artinya apa? Sebuah negara itu titik tolaknya itu sebetulnya ada di angka-angka, ya. Jadi tidak ada negara kalau tidak ada angka, ya. Itu kata dasarnya, sehingga sampai dinamakan dengan state dan kemudian menjadi statistik, ya. Angka itu adalah merupakan merupakan data yang sangat objektif, apa adanya, dan semuanya yang ada itu adalah tersusun dari angka, ya. Nama itu sebetulnya tidak begitu berarti dan sulit untuk melacaknya, ya. Kamu per individu itu sebetulnya adalah angka. Jadi namamu itu tidak penting sebetulnya, jadi angka. Jadi kalau kamu lihat KTP kamu, KTP itu yang paling atas itu adalah kamu, NIK itu. Ya, kalau nama bisa sama dan seterusnya, tapi kalau NIK itu
dipejet nomornya itu kamu sudah kelihatan semua ya, kornea matanya, kemudian sidik jarinya, rekam jejak kriminalnya misalnya. Kalau kamu belanja misalnya di supermarket, kamu tinggal ngambil, kemudian oleh kasirnya hanya ditaruh di layar dengan bunyi tik 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 tik, itu adalah angka-angka semuanya ya. Ya, spidol per satu spidol itu juga punya angka yang berbeda, itu seperti itu. Jadi statistik ini nanti kita akan terus ya, kita akan terus bicara nanti setelah pendulan ini dengan angka-angka. Tapi kamu tidak usah khawatir, kamu tidak usah ya grogi, karena model saya belajar statistik itu mudah saja. Yang penting kamu melihat data, kamu tahu angka itu dari mana, itu saya sudah cukup bagi saya. Jadi tidak usah ngafalkan rumus-rumus dan sebagainya. Makanya setiap saya kuliah kalian harus menyimak dengan sebaik-baiknya, kemudian membaca dengan cermat yang ada di layar dan yang ada di diktat ya, yang ada di diktat kamu. Yaitu jadi statistik itu berasal dari bahasa state yang artinya adalah negara, yang menunjukkan betapa pentingnya sebuah statistik dalam pembahasan apapun ya. Sehingga kita nanti satu semester ini bicara dengan angka-angka, dilanjutkan dengan semester depan juga bicara dengan angka-angka ya. Seperti itu. Jadi kalian sudah harus familiar dengan angka-angka ya. Makanya kalian harus memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Sudah, penggolongan statistik sekarang ya, ada statistik deskriptif ya dan inferensial ya. Inferensial, apa itu deskriptif? Statistik deskriptif adalah statistik yang menggambarkan ya, menggambarkan sebuah fenomena secara keseluruhan ya. Jadi contohnya aja begini. Jadi kalau kamu masuk ke balai desa misalnya ya, kemudian di situ peta desa, di situ kamu lihat grafik, kamu hanya melihat gambar itu aja, ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning misalnya ya. Itu aja kamu bisa menafsirkan, oh daerah ini adalah merah itu maksudnya apa sih? Oh banyak penderita corona misalnya, ini adalah hijau yang sama sekali tidak ada coronanya misalnya. Jadi dengan kamu membaca, melihat gambar itu, entah bentuk lingkaran, entah bentuk apa, diagram dan sebagainya, itu hanya melihat gambar itu saja kamu sudah bisa menjelaskan ya, secara naratif. Itu maksudnya adalah statistik deskriptif ya. Jadi kamu ingat-ingat itu. Kemudian ada inferensial ya. Inferensial ini adalah statistik yang nanti akan mengolah data sehingga bisa membaca sebuah fenomena ya. Jadi inferensial ini adalah statistik untuk mengumpulkan data-data, angka-angka kita kumpulkan. Angka-angka itu untuk mengolah data ya. Ya, misalnya kita akan masak lodeh misalnya. Lodeh itu bahan-bahan apa ya? Itulah yang kita kumpulkan bahan-bahannya dari angka-angka yang nanti akan kita akan kita olah menjadi sebuah kesimpulan dari survei-survei ataupun penelitian-penelitian yang kita lakukan ya. Sekarang ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya yang pertama adalah itu bekerja dengan angka. Jadi ibarat seorang petani itu kalau ke sawah itu bawa cangkul ya, bawa cangkul. Utamanya seperti itu ya. Masuk ke sawah pakai laptop misalnya, pakai pulpen, pakai penghapus ya, enggak. Jadi kalau kita bicara statistik, kalau nanti kuliah kita itu adalah kerjanya itu adalah dengan angka ya.
Jadi seseorang itu salah kalau alergi dengan angka itu, karena angka itu mau tidak mau, kamu suka atau tidak suka, setiap hari kamu itu akan bergelut dengan angka. Ya, hitung duit itu kan juga juga angka itu ya. Ini sampai kamu alergi tidak bisa ngitung duit, susu ya kurang dan sebagainya, kamu akan repot, akan dibujui orang terus ya. Makanya bergelut dengan angka itu adalah sebuah keniscayaan ya. Sebuah istilahnya itu kepastian yang tidak bisa dielakkan. Ya, itu angka. Sebetulnya angka ini umat Islam itu kan sangat ya memperhatikan angka. Al-Jabar wal Muqabalah karya Al-Hawarizmi ya. Jadi Al-Jabar itu bukan nama orangnya. Orangnya itu namanya Al-Hawarizmi. Al-Hawarizmi ini dia menyusun sebuah kitab. Jadi kitab itu sebetulnya ya tidak hanya Arab tok ya. Menyusun kitab yang berjudul Al-Jabar wal Muqabalah. Isinya Al-Jabar itu yang sekarang masih dipakai dan tetap akan relevan untuk seterusnya ya. Jadi orang-orang barat itu sebetulnya mengutip daripada orang-orang Islam ya. Angka 0 yang sangat spektakuler itu yang menemukan juga orang Islam, itu tidak bisa dipungkiri. Dan peradaban ini tidak akan pernah ya ada kalau tidak ada angka. Kamu bangun gedung, kamu membangun jembatan Suramadu, membangun Al-Buruj, itu dengan angka-angka itu ya. Bahkan Islam itu sudah mengenal angka di bawah 1 itu terbiasa ya. 1/4 di dalam Al-Quran ada 1/4 ya. Setengah lidzakari mithlu hadzil unthayain ya. Pembagian waris ada 1/6, ada 1/8. Itu kita itu ya, Al-Quran orang barat saat itu ya tidak ngerti yang murui ya orang Islam ini. Jadi peradaban itu sebetulnya adalah angka, dan yang punya adalah kita, gitu loh ceritanya. Sehingga angka itu yang sekarang dipakai itu adalah angka Arab, istilahnya memang angka Arab, siapapun tidak bisa memungkiri itu ya. Bukan angka Romawi, bukan angka Cina, bukan angka Madura juga, bukan angka Jawa, tapi adalah angka-angka Arab wis. Itu ya. Jadi selalu bergelut dengan angka. Kemudian yang kedua, bersifat objektif ya. Objektif. Sebetulnya angka dengan rentang nilai yang panjang itu lebih bagus ya. Itu seperti itu. Objektif. Jadi kalau kamu nanti penelitian dengan angka itu tidak bisa terbantahkan oleh siapapun asalkan ngolahmu data benar. Objektif itu apa? Ya apa adanya, dan tidak bisa disalahkan oleh siapapun. Misalnya kalau 2 ditambah 2 itu 4, dimanapun orang mengatakan 4 ya, kecuali punya plesetan lain yang berbeda ya. 3 kali 4 12, ya sudah 12 itu objektif, apa adanya sudah ya. Jadi itu adalah statistik ya. Jadi bersifat objektif ya. Kemudian bersifat universal ya, berlaku di mana-mana. Kalau kamu misalnya nanti mengolah data dengan produk momen, hasilnya seperti itu ya, di mana-mana kamu bawa ya sudah sampai ke ujung bumi ini ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau 5 plus 5 10, dimanapun orang mengatakan 5 plus 5 ya 10 ya, sangat universal, berlaku sepanjang masa ya. Nah ini statistik pendidikan sekedar disampaikan di sini. Nanti setelah statistik dasar ini, hitung-hitung ini nanti akan menginjak pada statistik pendidikan, di mana penghitungan data-data, penulis angka-angka itu adalah yang ada hubungannya
dengan pendidikan ya. Misalnya kamu jadi wali kelas ya kan. Rata-rata anak saya di mata pelajaran akidah akhlak ini berapa misalnya. Ya. Kalau kita buat min atau rata-rata yang mulai dari yang tengah ke atas, yang menengah dan sebagainya ada berapa dan sebagainya. Ya, itu yang ada hubungannya dengan apa istilahnya adalah pengolahan data di bidang pendidikan ya. Fungsinya sekarang ya, fungsinya statistik yang akan kita pelajari ya, itu apa saja ya kegiatan penelitian, yaitu memperoleh gambaran ya. Gambaran itu adalah sesuatu yang nanti akan menjelaskan hal-hal yang sifatnya secara umum. Gambaran ya, gambaran itu ya gambaran sketsa gitu bisa dibilang gambaran. Gambaran ini apa sih? Jadi gambaran penghitungan secara global yang pertama mesti seperti itu, kemudian secara rinci ya, mengikuti perkembangan ya atau pasang surutnya mengenai jala atau keadaan tertentu. Covid kayak gini ini kan kamu kan hanya melihat angka-angka ya. Di televisi selalu ditayangkan berapa yang sembuh, berapa yang yang meninggal dan sebagainya. Itu ngerungokne angka-angka sebetulnya ya. Secara tidak kamu sadari kami itu selalu bergelut dengan angka. Kemudian pengujian ya. Apakah gejala yang satu ini dengan berjalan ini ada hubungannya atau tidak? Ya, ada hubungannya atau tidak? Kemudian gejala-gejala itu condongnya kemana kan begitu ya? Ya, kecondongan ini perlu untuk untuk kita ketahui untuk mengetahui ke depannya ya. Contohnya kamu punya pacar ya kan? Kalau diajak jalan kok misalnya, dan ini tidak boleh, jangan. Kok selalu melihat cowok lewat misalnya ya, condongnya apa ke sana dan sebagainya. Itu dilihat dari angka-angka 1 kali 2 kali, 3 kalinya ndak, 4 kali dan sebagainya. Nanti akan kamu bisa membuat kesimpulan ya, mengetahui gejala yang satu ada hubungannya dengan gejala yang lain misalnya ya, seperti itu. Dan itu terbukti di saat covid seperti ini ya. Kemudian menyusun laporan ya. Laporan itu pun dengan angka, terutama keuangan ya. Keuangan ini sangat rawan, makanya kalau kamu disuruh megang uang nanti itu pikir-pikir ya, pikir-pikir aja. Kemudian setelah diolah tentunya akan menarik kesimpulan, seperti ini ya, seperti itu ya. Kemudian jenisnya ada yang deskriptif ya, ada inferensial kayak tadi itu ya, yang yang kemudian untuk sifatnya ada yang parametrik dan non parametrik ya. Ini nanti akan bisa dibaca lebih jelasnya ya. Ya, demikian aja kuliah kita. Langsung aja kita mengerjakan soal dari saya. Nah, soal dari saya adalah tadi sudah saya sampaikan, yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Apa maksudnya? Dan berilah contohnya. Itu aja sudah soalnya. Ya, soal itu kemudian kamu tulis di tangan langsung aja sekarang sampai jamnya habis. Saya tunggu langsung dikirim ke saya ya. Itu jadi langsung aja dikerjakan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf untuk kuliah perdana ini ya, tidak usah lama-lama. Ini hanya sebagai pengantar saja. Nah, kita nanti akan semakin memperdalam dan kita akan semakin mudah memahami apa itu statistik di dunia pendidikan tinggi ya. Semuanya di setiap prodi jurusan pasti ada statistiknya. Saya pikir itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.